Oke, Pak Wahyu, ini ngomong-ngomongin Anda sudah cukup lama ya, sudah mengenal lah, lebih jauh daripada saya gitu ya, bagaimana lingkungan di Belanda dan juga sekaligus bagaimana sih kemudian dunia pendidikan di Belanda, kan Anda juga akan bergelut di dunia pendidikan. Nah, kalau ini sepengetahuan saya gitu ya, yang masih awam ini juga, maka di Indonesia ya, ini kan sistemnya bagaimana kurikulum kita itu kan selalu berubah-ubah gitu ya, meskipun pada akhirnya harus kembali lagi ke kurikulum yang sebelumnya, uji coba dan seterusnya gitu. Nah, kalau di Belanda ini Pak Wahyu, ini kan juga tentu ada jenjang dari playgroup tadi, SD, SMP, SMA. Anda Anda cermati seperti apa sih Pak Wahyu sistem pendidikan yang ada di Belanda itu? Kalau secara umum saya detailnya belum paham banget sih, tapi secara umum dan beberapa pengalaman yang pernah saya temui, secara umum hampir sama dengan di Indonesia. Ada TK, ada playgroup, ada TK-nya, ada mungkin kalau di Indonesia kan mulai dari TK ya, TK. Kalau di sini terus kemudian SD, kalau di sini itu TK dan SD jadi satu. Jadi 8 tahun SD. Jadi ibaratnya kalau bening dulu itu playgroup dulu ibaratnya. Tapi itu sudah jenjang formal. Kalau di Indonesia playgroup itu wajib nggak sih? Saya lupa. Belum itu ya? tadi. Itu kan PAUD. Belum. Iya, PAUD itu. Kalau di sini harus wajib dulu sebelum masuk SD ibaratnya. Tapi SD-nya itu, SD pertama itu setara dengan TK-nya di Indonesia. Gitu maksudnya. Nah, itu hampir. Kalau di Indonesia misalkan kelas 1 SD, nah itu TK berarti. Kalau di sini, kalau levelnya sama berarti kalau di Indonesia kelas 1 SD, kalau di Indonesia itu TK 0 kecil ibaratnya, di sini sama dengan kelas 1 SD. Oh gitu. Ibaratnya kalau saya samakan itu tadi. Itu terus, nah ini yang saya rasakan yang bagus dan nggak tahu itu sudah ada atau belum di Indonesia itu gini, contohnya di Bening itu selain ada guru yang memang yang memang ya guru lah ibaratnya, dan ada semacam pendamping guru itu yang dia datangnya nggak setiap hari memang, tapi dia itu memonitor perkembangan anak-anak kelas di situ. Terus kemudian kalau ada temuan-temuan itu pasti juga, kalau gurunya juga ada temuan, kemudian dia juga ada temuan yang itu pasti didiskusikan. Contohnya misalkan anak saya si Bening itu selalu nangis misalkan, terus kemudian awal-awal memang, terus kemudian dia itu sering nggak mau main dengan temannya, akhirnya buntuti guru nih gitu selalu. Nah itu kan satu temuan gitu. Nah itu si pendamping dengan si si guru itu selalu diskusi. Oh ini gimana nih ada anak kayak gini nih gitu. Nah terus kemudian dicarikan solusi-solusi, terus kemudian solusinya itu nanti kalau itu melibatkan orang tua itu saya juga diajak rembukan. Mungkin kalau di rumah tolong disonding anaknya gitu. Misalkan nah itu bagus sekali ya, ada guru, yang saya lihat ini ada guru dan ada pendampingnya, si guru. Itu dari jenjang SD full gitu, begitu, atau di usia tertentu, di pendidikan misalkan tingkat pendampingnya itu tadi. Pendampingnya tadi. Saya nggak tahu, tapi yang mulai dari TK tadi itu, yang saya bilang Bening tadi itu, mulai dari playgroup berarti, karena di sini playgroup tadi itu, ini yang saya setarakan di Indonesia maksud saya Pak, itu sudah harus wajib, itu ada itu tadi. Jadi si pendamping tadi itu, tapi nggak tahu kalau setelah kalau SD, kemudian SMP, SMA-nya saya nggak tahu itu tadi karena belum pengalaman juga. Tapi yang saya lihat adalah pendampingnya itu bukan
ibaratnya melihat si gurunya, kamu kurang nih, kurang ini ibaratnya. Enggak, tapi yang dilihat siswanya. Kemudian kalau ada masalah itu kemudian dicari solusi bareng-bareng. Jadi guru nggak merasa diawasi ibaratnya kan, tapi merasa terbantu itu tadi. Ada kolaborasi berarti Pak. Gitu. Tapi dia bukan guru, tapi dia semacam pendamping, terus kemudian ngasih masukan. Coba nih, bukan masukan dalam artian menyuruh, enggak, artinya kita coba diskusi bareng-bareng kan gitu. Gimana kalau kita coba gini dulu gitu. Oh, ada fail, oke, kita coba cari masalah lagi gitu tadi. Bagus, artinya kalau itu diterapkan di Indonesia bagus kayaknya. Di setiap semuanya jenjang maksudnya kalau itu diterapkan. Karena kan kalau ada yang mendampingi si guru tapi bukan artian mengawasi si guru, tapi mendampingi dalam artian untuk diajak diskusi, kalau ada masalah ini yuk kita cari solusi bareng-bareng gitu. Itu bagus sekali di Indonesia. Dan itu bisa melibatkan dosen-dosen kan, pasti banyak dosen-dosen yang apalagi di FKIP gitu, kemudian di sekolah-sekolah di situ diterjunkan untuk jadi pendamping, bukan jadi pengawas maksudnya. Itu dari pendamping, dan guru merasa terbantu, guru merasa membutuhkan memang gitu kan, membutuhkan. Kalau guru diawasi, kalau paradigmanya diawasi, malah nggak mau ada pendamping tadi itu. Iya, jadi lebih kepada ini Pak, yang melihat ada sisi lain yang bisa menjadi pelengkap barangkali Pak ya. Ya, jadi pelengkap, betul. Kayaknya malah bagus itu, jadi pelengkapnya si guru tadi itu. Malah terbantu, kalau bagi saya malah sangat membantu si guru tadi. Itu kalau Anda cermati profesi tersendiri atau sifatnya sukarela atau bagaimana Pak? Sepertinya itu profesi tersendiri, bukan guru dia. Bukan guru, tapi memang profesinya dia. Saya nggak tahu secara detail dia itu profesinya semacam seperti apa. Memang mungkin profesinya dia itu untuk kolaps dengan kolaborasi dengan gurunya gitu, guru-guru di sekolah mungkin semacam seperti itu. Semacam seperti itu tadi. Jika di Belanda, kalau di Indonesia ini kan ini Pak ya, setiap jenjang itu kan biasanya ditentukan dengan nilai rapot gitu kan, ada penilaian itu ya ada dari kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya. Sama enggak Pak di Belanda? Sama dalam artian itu enggak semua jenjang sepertinya. Tapi kalau untuk jenjang yang masih semacam tadi yang saya bilang TK tadi, kalau bening berarti mulai dari playgroup tadi itu dari segi umur. Dari segi umur dulu, terus karena sekarang bening sudah masuk SD kelas 1 yang setara dengan TK di Indonesia, untuk masuk kelas 1, 2 itu kalau untuk masuk ke kelas 1 saja, kelas 1 SD 1 itu juga umur juga, minimal harus 4 tahun, 4 tahun harus itu. Kemudian nanti itu naik lagi, naik tadi. Tapi untuk proses sampai kelas, kan berarti di sini SD-nya berarti 8 tahun ya berarti, karena kan itu nanti itu setelah SD selesai, kemudian mau masuk ke dia bilang di sini istilahnya secondary school, itu SMP, SMA-nya dari 1, jadi SMP dan SMA jadi 1 di sini. Jadi 1 Pak. Berarti jadi istilahnya ketika masuk SMP itu harus sampai SMA harus Pak ya, maksudnya enggak? Betul. Kalau di kita kan split ya, dipisah 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Nah, kalau di sini yang saya lihat itu ketika dia sudah selesai SD, itu kan pasti ada track record semacam seberapa nih kemampuannya dia gitu kan. Nah, ketika masuk di SMP tadi, yang sama SMP dan SMA tadi atau secondary school itu ada di sini itu ada 3 kalau nggak salah 3 level. Level pertama itu yang tidak 6 tahun. Berarti kan kalau SMP sama SMA digabung berarti kan 6 tahun ya Pak ya? 6 tahun ya. Itu ada yang cuma 4 tahun kalau nggak salah, atau 4 atau 3 saya lupa. Jadi ada 3 level yang 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun lah mungkin itu kalau saya salah. Jadi ada 3 level. Yang level yang pertama itu untuk memang ya ini nggak kalau level yang paling tinggi yang 6 tahunan tadi itu yang nanti masuk ke universitas. Itu yang ibaratnya
levelnya paling tinggi. Anak-anak yang bukan artinya yang level bawah itu nggak pinter ya, tapi dia itu lebih main kognitifnya karena masuk ke universitas. Jadi sudah dipersiapkan sejak dini anak ini harus kuliah gitu Pak ya? Iya betul. Jadi kalau yang level di yang tinggi tadi, yang 6 tahunan tadi itu memang dari SD tadi itu dimonitoring. Oh ini memang dia cocoknya untuk masuk ke yang level ke universitas, untuk jalur ke universitas. Berarti kamu masukkah di situ? Oh ini masuk ke lebih dia itu ke psikomotornya ibaratnya gitu. Mungkin kalau di kita SMK kali ya itu istilahnya. Jadi kan dia lebih gitu, Pak. Lebih teorinya sedikit, prakteknya yang banyak ibaratnya ya. Yang tadi itu semakin ke bawah level 1 tadi yang 4 tahun tadi itu yang tadi itu yang lebih banyak prakteknya. Oh kamu lebih kuatnya itu bukan kognitifnya tapi ke psikomotornya ibaratnya semacam itu. Tapi juga Pak, ketika sudah masuk ke level yang 6 tahun tadi, yang untuk menurut yang 6 tahun yang cenderung ke kuliah, itu akan selalu dimonitor setiap tahunnya. Ketika anak itu di tengah jalan nggak sesuai target, dia bisa turun. Oh kamu nih, kalau itu cerita ya, saya belum mengalami, saya cerita dari teman-teman tadi, itu, oh kamu kenapa nih ada masalah, memang kalau kamu kayak gini kamu nggak bisa ibaratnya gitu, semacam ada BK lah ibaratnya betul. Kamu harus turun gitu jadinya. Begitu juga anak yang dari level bawah dia mau naik itu juga bisa gitu. Jadi ketika dia sudah lulus kemudian mau lanjutkan mau ke universitas, karena kan dia nggak bisa ke universitas, dia ada semacam setara universitas mungkin kalau di Poltek lah ibaratnya gitu kan, politeknik itu yang 4 tahunan tadi itu. Tapi itu kalau mau masuk universitas bisa, tapi harus lulus dulu terus kemudian ada kesetaraan mungkin Pak, penyetaraan lah mungkin. Tapi dia harus sekolah lagi. Setelah dia lulus 4 tahun tadi itu, kemudian dia sekolah lagi beberapa tahun sampai dia dinyatakan eligible untuk masuk ke universitas tadi. Dan di sini juga ada ujian nasional juga. Ujian nasional juga ada, oke. Sudah, ada. Tapi itu gini Pak, menariknya, ini menarik Pak tadi. Ini kan tidak ada ini di Indonesia kita ya. Maksudnya di negara kita itu kan sistemnya kan tidak seperti itu, ada split gitu antara perjenjang itu. Dan diserahkan ke orang tuanya, ke anaknya, Anda mau lanjut kuliah atau tidak gitu. Itu kalau di Belanda itu memang sudah difasilitasi demikian oleh kementerian setempat, yes, atau bagaimana Pak sebetulnya? Maksudnya difasilitasi gimana Pak? Artinya tadi kan yang ini sudah 6 tahun ini. Artinya sudah dipersiapkan kurikulumnya nih katakanlah. Setelah lulus 8 tahun itu, kamu sudah harus dengan kriteria kita tadi itu Anda harus masuk yang sampai kuliah tadi yang 6 tahun itu. Kamu si B ini misalkan 4 tahun. Jadi itu sudah dipersiapkan sejak dini itu Pak ya, sebelum masuk ke SMA. Ya, ada sudah. Jadi sudah ada jalurnya lah ibaratnya gitu Pak ya. Yang kuliah yang sekolahnya 6 tahun, berarti kamu nanti akan masuk ke universitas. Kalau saya bandingkan, kalau kamu yang 5 tahun atau 4 tahun itu ada kampusnya tertentu istilahnya. Kalau di kita mungkin Poltek gitu. Kamu masuknya di Poltek itu tadi. Jadi sudah ada, dan kurikulumnya ya beda juga gitu. Itu tadi. Itu yang tadi kan ada kasus misalkan ternyata yang 6 tahun ini yang kuliah ternyata tidak memenuhi standar tertentu. Nah, itu yang mengawasi itu siapa Pak di sana? Kalau tadi ini detail lah berarti. Saya nggak begitu paham yang mengawasi siapa, tapi yang pasti kan itu pasti ada reportnya kan, ada rapotnya itu tadi, terus kemudian itu mungkin ada BK dan semacamnya itu tadi, terus kemudian itu yang menentukan, oh kamu harus turun gitu misalkan. Kalau tadi yang saya bilang, kalau detail banget saya nggak begitu paham. Tapi intinya memang pemerintah Belanda sendiri itu sudah dipersiapkan sejak jenjang anak itu mau lulus SD itu sudah dipersiapkan arahnya kemana gitu Pak ya mungkin. Tapi di Indonesia kan sebenarnya kalau saya lihat di Indonesia kan ya sama juga ada kan, kalau misalkan kita jalurnya dari SMK itu kan nanti di Poltek kan gitu kan, mungkin kita startnya dari setara SMA kan kali. Kalau SMP kan belum, SMP ada nggak yang setara yang nanti jalur ya ke SMK ya? Nah persoalannya kan itu yang membedakan Pak. Kalau di Indonesia kan tadi sudah
dipotong gitu ya. Di SMP terserah anak ini mau, meskipun sekarang ini ada kebijakan 12 tahun wajib belajar itu. Tapi kan intinya itu tidak, kalau saya tangkap tadi di Belanda sudah diprogram sejak ini kan, sejak dini anak ini nanti arahnya mau lanjut ke universitas atau mau yang kejuruan itu kan sudah. Kalau di sini itu kan ketika bahkan yang SMK bisa tetap masuk ke universitas. Ya itu yang itu. SMA mau ke Poltek atau bahkan mau entrepreneur ya terserah gitu ya. Artinya pemerintah Belanda ini sudah menyusun sedemikian rupa arah jalur-jalur yang untuk ini. Jadi nggak bisa overlap gitu ibaratnya kalau nggak salah di sini. Kalau yang tadi yang dari SMK mau ke universitas, kan dia ada SMK harusnya ke Poltek nih. Kalau dari SMK mau ke universitas, kamu harus boleh. Dia diperbolehkan di sini. Boleh, tapi kamu harus tambah sekolah lagi gitu kan. Ibaratnya kan, karena kamu cuma 4 tahun tadi di SMA-nya, ibaratnya. Di SMP, SMA-nya 4 tahun. Sedangkan kalau universitas kan harus 6 tahun. Berarti kamu harus sekolah. Nambah gitu tadi, dan saat proses sekolah kan dilihat juga, oh kamu nggak cocok nih, memang nggak bisa gitu. Kamu lebih, bukan nggak pinter ya, kamu memang lebih condong ke harus ke SMK, harus ke Poltek gitu misalkan gitu. Kalau untuk ini Pak Wahyu, untuk ini kan di Indonesia saat ini juga ada ini ya, program akselerasi gitu Pak. Ada percepatan anak-anak yang dianggap dalam tanda kutip ini memiliki kemampuan yang ini ya ikut program akselerasi. Sekarang itu ada yang namanya program SKS gitu Pak. Kalau di Indonesia gitu kan, di sekolah itu sudah mulai ada untuk langkah-langkah percepatan itu. Sebenarnya kalau di Belanda sendiri menyikapi akselerasi itu seperti apa Pak? Atau dibiarkan anak tumbuh kembang sesuai usianya atau juga boleh gitu untuk percepatan-percepatan itu? Kalau program akselerasi saya kurang tahu ya di sini. Tapi kalau yang saya lihat sepertinya anak-anak memang harus berkembang sesuai naturalnya dia. Itu harus yang tadi yang saya lihat, mungkin yang bisa dicontohkan tadi, kamu kalau nggak lebih condong ke psikomotor, ya jangan nggak bisa ke ini. Kalau mau nyoba ya silahkan. Tapi kan pasti kamu nggak akan bisa sesuai standarnya, karena ada standarnya dia kan gitu. Ketika standarnya nggak terpenuhi, yang harus lebih kognitifnya dibanding psikomotor, ya udah kamu akan turun kan gitu. Nggak bisa gitu tadi. Artinya kalau yang saya lihat secara umum tadi itu berarti memang ya naturalnya anak-anak seperti apa, ya itu yang harus diinikan kan gitu. Oke, Pak Wahyu, ini tadi sempat menyinggung juga ujian nasional ya. Kalau di negara kita ini kan kebijakan terbaru ini Pak Wahyu, mungkin Pak Wahyu juga sudah mengamati ini kan sudah mau diganti nih Pak ya, artinya diadakan dengan model yang berbeda, penilaian asesmen dan seterusnya itu. Kalau di Belanda tadi kata Pak Wahyu masih ada. Ini Pak Wahyu melihat fenomena ini seperti apa Pak Wahyu? Kalau dilemanya saya nggak tahu ya, dilemanya bukan dilema, permasalahannya ke anak-anak, sikapnya mereka menghadapi ujian nasional itu yang stres anak-anak Indonesia atau ketika mendengar ujian nasional sudah adem panas itu saya nggak tahu kalau itu, tapi ada masihan ujian nasional di sini. Dan bahkan saya dulu itu karena teman-teman PhD saya itu guru juga. Terus ada yang fisika juga. Saya pernah dikasih nih soal ujian nasional itu tadi. Gitu. Soalnya karena dia itu guru di guru di guru yang di perguruan tinggi ya, yang jalur ke perguruan tinggi, soalnya lebih sulit. Soalnya lebih sulit padahal itu. Lebih sulit dibandingkan di Indonesia. Soalnya ya lebih sulit. Contohnya gini, kalau di Indonesia itu yang saya lihat, yang saya benar-benar notice itu, kalau di Indonesia itu ujian nasional adalah gerak parabola, terus kemudian cari ketinggian maksimumnya, jarak terjauhnya gitu, tanpa melihat efeknya ada angin. Kalau di sini ada. Ketika ada angin kayak gini ibaratnya, kira-kira jatuhnya gimana nih si bola tadi, terus suruh ngukur kira-kira jarak jauhnya bagaimana kalau ada angin. Jadi wah, lebih sulit juga ya. Terus karena jalurnya kuliah tadi kan, untuk jalur anak kuliah ya kan. Tapi setiap
jenjang lagi ada ujian nasionalnya. Kalau masalahnya apa? Ketika anak-anak gimana nih menghadapi ada ujian nasional ya, saya nggak tahu belum. Mungkin ya sama stres kali ya. Karena karena ini setahu saya sama stres juga kok. Karena kemarin itu pernah sempat cerita teman saya, ingat saya, ini kan saya mau mewawancarai untuk ambil data gitu kan. Iya. Anak-anak, terus dia mau ujian nasional. Nggak bisa mahasiswa saya, dia sudah stres dengan ujian-ujiannya gitu. Jadi dia lagi ngakui. Ya, guru dia juga sudah stres dengan ujian-ujian. Berarti ya sama aja stresnya. Oh iya berarti. Oh iya itu indikasi berarti kan sama aja. Tapi tetap ada itu ujian nasional di sini. Nggak ngaruh. Mungkin itu sebagai kelayakan dia lulus enggaknya gitu kan. Tapi di balik itu kenapa kok harus ada? Pasti ada alasan tertentu kan gitu tadi. Kalau di kita kan masa di Indonesia kan masa kelulusan anak hanya dihitung dari 2-3 hari ujian nasional gitu kan ibaratnya. Kalau di sini saya nggak tahu alasannya, mungkin di balik kontroversinya itu apa, itu saya juga belum tahu, tapi yang jelas ada tetepan dan ada stresnya juga. Oke. Oh yo, ini tak terasa nih waktu kita juga sudah cukup lama ini perbincangan kita. Sangat menarik pemirsa sahabat Lorong Edukasi dimanapun Anda berada. Ini luar biasa, di bulan yang penuh berkah bulan Ramadan ini kita bisa mendapat banyak pelajaran, banyak inspirasi dari obrolan kita dengan beliau, salah satu dosen berprestasi nih di Universitas Jember di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bidang fisika ya Pak Wahyu. Ya, baik, ini sebelum kita berpisah ini Pak Wahyu secara virtual gitu ya, tapi insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi di Jember, di Indonesia dalam keadaan yang lebih baik lagi. Apa ini pesan-pesan yang bisa Pak Wahyu sharingkan ini kepada generasi muda kita, yang tentunya harapan kita tentu generasi kita berikutnya jauh lebih baik ini mungkin daripada kita saat ini. Apa Pak? Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan. Pesannya itu pertama jangan mengeluh. Jangan mengeluh karena terus kemudian yang kedua selalu hadapi masalah itu sampai selesai. Karena kalau itu masalah bukan masalah ya, tantangan ya. Kalau masalah kan beda. Kalau tantangan itu ada, hadapi sampai selesai. Karena pasti kalau itu sudah finish, ada tantangan berikutnya yang pasti lebih challenging lagi. Tapi kalau tantangan yang tadi sudah bisa terlampaui, maka yang kedua itu pasti juga akan bisa terlampaui. Tapi kalau tantangan pertama tadi dihindari, maka akan ada tantangan berikutnya yang susah akan terlampaui karena yang tadi aja belum lulus, ngapain kelanjutannya gitu. Dan yang terakhir jangan lupa berdoa tadi itu. Berdoa dan berusaha. Baik, itu luar biasa ini. Jadi memang kita harus menghadapi tantangan, juga jangan lupakan tantangan itu kita anggap sebagai suatu ujian untuk lebih mendewasakan kita barangkali Pak Wahyu, untuk lebih menjadikan kita lebih mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi di hadapan Allah, juga tentunya adalah bisa lebih bermanfaat bagi sekitar kita. Oke Pak Wahyu, ini ternyata waktu kita juga sudah cukup panjang tadi dan banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Dan semoga bermanfaat. Kita tunggu ini kedatangan Pak Wahyu nanti di Indonesia. Nanti kita bisa lebih dalam lagi diskusi kita, obrolan kita mungkin juga dalam suasana yang sudah selesai pandemi COVID ini. Oke, Pak Wahyu, kita cukupkan sekian dan harapan kita semoga Indonesia jadi lebih baik lagi. Amin. Kita yang bisa memberikan rasa optimisme untuk paling tidak 2045 yang sebagaimana harapan pemerintah kita itu bisa betul-betul diwujudkan sebagai generasi emas bangsa kita. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.